Assalamualaikum sahabat Islami keren, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya harap kalian baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Berjumpa lagi dengan saya Azmi, tanpa kata Gus yang mengawali, untuk menemani dan memberikan informasi dengan ciri khas saya sendiri, the one and only, yang tidak bermaksud merendahkan siapapun di sini, tapi hanya untuk saling berbagi, sekaligus memeriahkan channel Islami yang makin sepi. Sahabat Islami keren, setelah kita membahas kaum raksasa yang lupa diri, yaitu kaum Ad yang diazab oleh Ilahi, kita akan lanjut membahas kaum lain dari bangsa Arabi, yaitu kaum Tsamud yang juga mempunyai bangunan-bangunan tinggi, yang beranggapan hidup di dunia ini akan abadi, hingga mereka lupa pada siapa harus berbakti. Mereka juga berbuat kufur sesuka hati, menyembah berhala setiap hari, suka menimbun harta secara tak terkendali, mabuk-mabukan gak usah ditanya lagi, perzinahan memang sudah menjadi hobi, serta pembunuhan dan kekejaman sudah melekat di dalam diri. Namun seperti apakah kisahnya? Di sini kita akan membahas selengkap-lengkapnya. Sebelum kita lanjut dengan kisahnya, silahkan subscribe, komen, dan share agar kalian termasuk orang-orang yang peduli pada agama, agar mendapat banyak pahala, juga agar mendapat wawasan baru untuk Anda, dan tentunya juga agar saya terngiang-ngiang pada kalian semua. Kisahnya setelah intro, mohon saksikan bersama-sama. Sahabat Islami keren, kaum Tsamud ialah kaum yang juga diberi berbagai nikmat oleh Tuhan. Merekalah pengganti kaum Ad dari segi bentuk fisik dan juga kekuatan. Mereka juga memiliki arsitektur yang tak terkalahkan, yaitu dengan memahat batuan gunung dijadikan bangunan. Mereka tinggal di lembah Al-Hijr dekat dengan Wadi Al-Qura, tepatnya di Jazirah Arab bagian utara. Di sanalah mereka membangun rumah-rumah mereka sebagai tempat berteduh saat hujan tiba dan menjadi naungan saat terik panas datang menerpa. Silsilah kaum Tsamud juga berasal dari keturunan Sam, yakni dari Tsamud bin Abir bin Iram ataupun Aram bin Sam bin Nuh alaihissalam. Nama Tsamud diambil dari nama salah satu nenek moyang yang pernah hidup di zaman silam. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa kaum Tsamud ialah berasal dari kaum Ad yang telah beriman, yang mereka selamat dari kejadian taufan pada masa Nabi Hud alaihissalam. Namun jika dilihat dari silsilah keturunan, kaum Ad dan kaum Tsamud ialah berstatus sepupuan. Gak percaya? Cobalah kalian perhatikan. Sahabat Islami keren, kaum Tsamud hidup pada abad ke-8 sebelum Masehi, atau tepatnya sekitar tahun 800 sebelum Masehi. Mereka tinggal di suatu lembah yang subur sekali, sehingga sangat cocok untuk bertani, dan di sana juga cocok untuk memelihara unta dan domba ataupun kebiri, karena pakan ternak yang terpenuhi, yang disediakan alam tanpa harus membeli. Gaya hidup kaum Tsamud sangatlah mewah, karena mereka menimbun harta dengan cara yang sangat-sangat mudah, tapi mereka justru memilih kufur kepada Allah dengan menjadikan berhala sebagai sesembah. Dalam suatu sumber menyebutkan bahwa kaum Tsamud memiliki 8 berhala, yakni Syams, Manaf, Manat, Kahlil, Ba'lah ataupun Ba'lat, serta Ba'al, Yahwu, Radwu, dan Radyu itulah namanya. Pendapat ini disampaikan oleh sejarawan yang berasal dari bangsa Persia, yaitu Syekh Jawad Ali itulah namanya, yakni di dalam kitab Al-Mufassal fi Tarikh Al-Arab Qabla Al-Islam itulah karyanya, dan negara Irak itulah negara dan tempat asalnya. Sahabat Islami keren, kaum Tsamud ialah kaum yang memiliki keunggulan. Mereka juga dikenal sebagai ahli perbatuan, karena mereka sangat terampil dalam pemahatan, bahkan sampai disebut dalam Al-Quran. Wa thamudal ladzina jabus sakhra bil wad, yang artinya, dan kaum Tsamud yang memotong batu-batu besar di lembah. Quran Surah Al-Fajr ayat 9. Di tempat tinggal mereka yakni Al-Hijr merupakan kawasan daerah yang berpasir. Namun kaum Tsamud justru memiliki sumber air yang tak pernah kering dan terus mengalir. Itulah sebabnya kaum Tsamud sangat jauh dari kata miskin ataupun fakir.
Dengan adanya sumber air tersebut, tentunya membuat tanah mereka hijau dengan tanaman dan juga rumput. Dengan hal ini, pakan hewan pun bahkan lebih dari cukup dan mereka pun bisa menghasilkan hewan-hewan ternak yang sehat-sehat dan gemuk-gemuk. Sehingga orang-orang lain di masa itu sering berniaga ke negeri Tsamud. Tak hanya menghasilkan sumber daya hewani, mereka juga menjadikan hasil tani sebagai produksi. Mereka pun tak tanggung-tanggung dalam hal ini karena mereka sanggup menghasilkan hasil melimpah setiap hari sehingga menjadikan mereka lebih untung berkali-kali saat berdagang di dalam maupun di luar negeri. Selain itu, mereka juga berperan penting dalam kemajuan ekonomi karena mereka mempunyai daya beli yang sangat tinggi sehingga membuat mereka menjadi kaum yang sangat dicari-cari karena mereka dapat menghabiskan banyak uang saat membeli. Sahabat Islami keren, karena berlipatnya keuntungan mereka di lembah Al-Hijr, mereka tak hanya membangun rumah sahaja tetapi juga membangun megahnya istana karena banyaknya harta mereka sehingga mereka tak tahu harus dibawa ke mana. Harta mereka masih bergelimangan sementara lahan kosong sudah dipenuhi dengan bangunan. Maka selanjutnya bukitlah yang menjadi sarana pelampiasan karena mereka juga memiliki kekuatan. Akhirnya mereka pun memahat kerasnya bebatuan sehingga menjadi istana yang mereka banggakan sebagai tempat melepaskan lelahnya kehidupan karena istana yang mereka bangun mempunyai indahnya pemandangan. Harus diakui bahwa kaum Tsamud ialah kaum yang sangat hebat. Pada masa itu mereka juga sangat bermartabat dan karena kekayaan mereka juga makin berlipat sehingga mereka berlaku sombong dan juga tamak. Hidup foya-foya dan penuh dengan maksiat. Yang lebih parahnya lagi, mereka justru lupa kepada Allah Sang Pemberi Nikmat dengan menjadikan berhala tujuan ibadat. Tentunya itu sangat jauh dari kata taat karena itu merupakan kemaksiatan yang paling puncak, yakni kemusyrikan yang sangat sesat. Seiring berjalannya waktu, kekufuran mereka makin tak menentu. Mereka semakin lalai dalam menyembah batu sehingga Allah mengutus Rasul sebagai penyeru agar mereka tidak terus begitu. Nabi Soleh alaihissalam adalah nama Nabi tersebut. Ialah yang bertugas memberi dakwah kepada kaum Tsamud. Ialah yang akan menuntun mereka kepada petunjuk agar kaumnya kembali menyembah Allah yang ma'bud. Bukannya percaya dengan sepenuh hati, kebanyakan dari mereka justru tidak mematuhi ajaran dan dakwah yang dibawa sang Nabi. Padahal selama ini mereka selalu menunggu kedatangan seorang Nabi. Namun ketika diutus seorang Nabi, mereka justru mengingkari bahkan sampai mengkhianati karena ajaran tersebut tidak sesuai dengan yang mereka ingini. Karena kekufuran mereka justru makin menjadi-jadi dan semua pelajaran tidak mereka percayai, bahkan mereka berencana untuk membunuh sang Nabi. Maka tibalah azab dari ilahi yang membuat mereka tidak tersisa di atas muka bumi dan kisah pun akan berlanjut kembali. Sahabat Islami keren, begitulah latar belakang dari kehidupan kaum Tsamud yang bergelimang kekayaan, kemewahan dan berbagai nikmat dari Allah Sang Pemilik Alam. Namun mereka justru memilih tetap dalam kekufuran walaupun telah datang Rasul yang memberi peringatan. Sehingga pesan moral yang bisa kita petik dari kisah ini ialah, jika Anda kaya, janganlah berlaku sombong. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Saya Azmi mewakili diri sendiri berterima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan pengucapan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.